Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Here we go. Dulu, 3 kata ini kayak sabda suci buat para penggila bola di seluruh dunia ya. Kalau Fabrizio Romano sudah nge-tweet kayak begitu, 99% transfernya pasti jadi deh. Tapi coba jujur deh teman-teman. Belakangan ini, terutama di bursa transfer musim panas 2025 yang baru aja selesai, waktu ngedengar Here we go, rasanya ada yang beda kan? Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalian sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Era kekacauan dan kejutan. Sekarang kalau mau tahu gosip transfer pemain bola gimana? Tinggal buka Instagram ataupun Twitter, refresh sebentar, langsung keluar beritanya dari Fabrizio Romano dengan tagline khasnya kan? Here we go. Bener gak? Dulu nyari info transfer kayak begitu mah kayak detektif-detektifan. Sumbernya langka banget, sampai-sampai nih wartawan bola sekelas Dan Cook aja pusing 7 keliling. Dulu, salah satu cara paling canggih buat dapat update itu ya lewat saluran telepon premium berbayar bernama Teletext. Kalian ada yang tahu nggak? Nah, bayangin nih, Teletext pada zaman itu, kalian tuh harus telepon ke nomor khusus dan juga bayar. Tahu buat apa? Cuma buat dengerin rekaman suara soal potensi perpindahan pemain. Masalahnya nih, rekaman itu durasinya bisa 8 menit dan nggak bisa di-skip atau dicepetin. Jadi udah sabar-sabar dengerin ya nih misalkan, ternyata isinya cuma rumor nggak jelas tanpa ada kesimpulan apa-apa. Udah bayarnya mahal, capek dengerin, hype-nya udah setinggi langit, tahu-taunya malah zonk total tuh. Hingga akhirnya muncullah sang legenda dari Sky Sports yaitu James White. Dimana dengan dasi kuning ikoniknya itu teman-teman. Dia ini nih yang mengubah segalanya. Dirinya saat itu nggak lagi nunggu info, tapi jemput bola. Dia liputan langsung dari depan markas klub buat ngasih update terkini. Mesut Ozil has just been speaking moments ago and he's talking about the thrill, the joy he feels in joining Arsenal tonight. Tapi justru karena serba nggak pasti itu, drama bursa transfer zaman dulu tuh legend banget teman-teman. Masih ingat sama kasusnya Peter Odemwingie? Saking ngebetnya mau pindah ke KPR, dia nekat tuh teman-teman nyetir mobil sendiri ke stadion klub itu, padahal proses negonya belum kelar dan belum ada kata sepakat sama sekali. Hasilnya apa? Dia ditolak mentah-mentah lah di depan gerbang. These are pictures of Peter Odemwingie, who has arrived at Queen's Park Rangers ahead of a potential move from West Bromwich Albion. Today there are 3 hours 45 minutes for the two clubs to strike a deal for Odemwingie to agree terms with QPR and complete his move from West Brom to QPR. QPR had a second bid rejected earlier this week for the striker. Kocak banget kan? Atau waktu MU datengin David De Gea deh. Ingat gak gimana konyolnya mereka tuh berusaha bikin beritanya tetap rahasia dengan bermodal kain doang tuh. Masa-masa itu pokoknya banyak banget deh ketidakpastiannya. Kita cuma bisa mantengin TV, nungguin berita, dan nikmatin segudang dramanya. Tapi jujur deh, walaupun begitu, atmosfer dan juga hype-nya berbeda dan juga seru banget kan? Kemunculan Fabrizio Romano. Sampai akhirnya datanglah Fabrizio Romano, dirinya mengubah jalannya bursa transfer ini. Fabrizio ini seorang jurnalis dari Italia ya. Dia mulai semuanya dari nol teman-teman, tanpa hak istimewa apapun. Modalnya cuma satu, kerja keras gila-gilaan. Bayangin, dia bisa kerja sampai 20 jam sehari cuma buat membangun jaringan dan juga koneksi. Mentornya, seorang wartawan senior bernama Gianluca Di Marzio, memang membantunya di awal, tapi sisanya adalah buah dari usahanya sendiri. Nah, disinilah letak sihirnya. Fabrizio Romano memotong semua jalur birokrasi media tradisional. Dia nggak perlu nunggu-nunggu berita-berita disaring ataupun diedit. Infonya langsung teman-teman dari sumber A1, dari pemain, dari agent, atau dari direktur klubnya sendiri. Lalu sat nih, langsung dia lemparlah ke publik. Metode kilat ini mengubah segalanya. Para fans gak perlu nunggu lagi koran besok paginya atau nonton berita olahraga pada malam hari. Cukup refresh aja media sosial. Kabar terbaru langsung ada di genggaman kalian. Dan puncaknya terjadi pada Januari 2020, yaitu saat transfer Bruno Fernandes ke Manchester United. Di momen inilah jargon saktinya, Here we go, meledak menjadi penanda resmi kalau sebuah transfer sudah 100% beres. Sejak saat itulah, setiap jendela transfer semua mata tertuju ke orang ini dengan menanti-nanti 3 kata kerana tadi. Sekarang kita nggak perlu lagi meragukan pengaruhnya. Cek aja jumlah followersnya dia tuh yang puluhan juta. Semua orang nih dari fans biasa sampai media besar bergantung sama ini orang.
Bahkan saking terpercayanya, ada klub yang pakai tweet "Here we go" dari Fabrizio untuk pengumuman resmi transfer pemain mereka. Kini posisinya sudah berubah ya. Dulu dia tuh yang mati-matian cari berita. Sekarang semua pihak nih termasuk para agent, pemain justru berlomba-lomba teman-teman ngasih info eksklusif ke dia secara gratis. Kenapa? Karena mereka tahu sekali beritanya dikopas sama Fabrizio Romano, jangkauannya bakalan mendunia. Etika jurnalis. Tapi mau gimana pun pasti segala sesuatunya memiliki efek seperti pedang bermata dua. Ya oke lah, dia mau segalanya dikemas secara ringkas dan langsung disalurkan ke publik biar pada langsung update beritanya. Tapi ada hal-hal yang gak seharusnya diambil alih sama dia dan biarin aja berjalan semestinya. Contohnya nih, kayak masalah berita pensiun deh misalkan. Itu kan ibaratnya kayak momen perpisahan pemain sama klub dan juga fansnya ya. Dan jatuhnya ini urusan personil kan. Cuma lihat aja tuh yang dilakukan sama Fabrizio Romano waktu Thiago Alcantara mau pensiun. Dia tiba-tiba aja ngambil spotlightnya sebelum pemainnya sendiri sempat ngumumin. Gila kan? Tapi giliran Toni Kroos gimana? Gak ada tuh yang dibongkar sedikit pun beritanya. Padahal dia juga sudah tahu dan juga terjadinya sebelum kasusnya Thiago ini loh. Kan kalau dilihat sama orang-orang jadi kayak pilih kasih ya. Yang lain dijaga privasinya buat ngumumin sendiri berita besarnya, tapi kok orang lain gak dapat perlakuan yang sama. Akhirnya dari sini jadi bikin spekulasi kalau tiap postingannya terutama yang positif terhadap pemain tertentu, ya semua ini gara-gara dia tuh deket sama agennya. Dampak signifikan. Memang, di zaman yang serba cepat, keputusan Romano buat update berita secara langsung bikin setiap prosesnya jadi lebih efisien. Biasanya diawalin tuh dari isu, kemudian masuk teman-teman ke tahap negosiasi. Terus lanjut lagi ke jadwal tes medis, sampai akhirnya terjadi kesepakatan dan tanda tangan kontrak. Itulah alur yang umum kita temukan di setiap pemberitaannya seorang Fabrizio Romano ya. Tapi dengan begitu, jadinya ya nggak ada lagi kan ruang untuk terjadinya kejutan gak sih? Nggak kayak dulu tuh yang pas denger isunya si A nih misalkan mau pindah, kita jadi semangat dan juga penasaran. Jadi nggak nih ya? Kok ditunggu-tunggu masih belum keluar pernyataan resminya ya? Tiba-tiba aja nggak lama kemudian ada drama dan ganti haluan. Nah pada akhirnya semua jadi kayak monoton gitu nggak sih? Memang dia tuh cepat ngeluarin berita, tapi emosi para fans buat nunggu kehadiran pemain jadi hilang dan juga nggak mengejutkan lagi gak sih? Apa gue doang yang mikir kayak begini? Sekarang gue kalau ngeliat berita tuh kayak, oh ya udah, gitu aja teman-teman, nggak ada spesialnya sama sekali. Masalahnya kalau sekarang kan kita tuh bisa ngelihat bahkan dari beberapa bulan sebelumnya. Padahal kebanyakan orang aja nih mungkin belum tahu isu tersebut tuh. Kritik dan kontroversi. Ya pada akhirnya orang bisa ngelihat kok apa yang dikerjakannya selama ini, walaupun jadi yang tercepat tapi belum tentu yang paling akurat. Bahkan sekarang aja ada beberapa nama baru yang lebih kredibel dan reputasinya jauh lebih baik teman-teman. Contohnya David Ornstein nih misalkan. Dia pernah posting beberapa kali lebih cepat dibandingkan sama si Romano, bahkan lebih akurat juga karena gak cuma main posting aja, tapi dipastikan dulu kebenarannya. Walaupun tentu ya, yang dapat spotlight atau perhatian lebih itu tetap si Romano ini nih. Karena seringnya nih, tiap bahas satu pemain pasti dia post berulang kali. Entah itu isinya sama tapi beda hari, atau detail kontraknya lah, atau kalau nggak performa bermain di musim itu yang bikin sebuah klub tertarik buat merekrutnya. Makanya orang tuh nyangkanya ini orang yang paling update. Tapi buat gue, Fabrizio itu nggak banget teman-teman waktu kasus paling kontroversialnya si Mason Greenwood ini nih. Dalam sebulan aja, ada kali nih orang tuh ngepost sampai 20 kali, padahal kan orangnya sedang berkasus ya. Tapi nih seakan-akan tuh kayak lagi nyapuin dan juga memperbaiki citranya supaya terlihat baik kembali. Makanya ada indikasi teman-teman, dia ini dibayar sama pemainnya buat diposting yang bagus-bagusnya tentang itu orang. Yang pada akhirnya apa? Ini nggak lagi terlihat seperti pemberitaan transfer pemain aja, tapi sebagai agen promosi daripada sebagai jurnalis independen murni. Ya kalau diibaratin, di dunia influencer tuh ini kayak barter konten lah. Dia punya wadah untuk menyuarakan karena sudah terkenal dan juga punya followers, sedangkan agen, klub atau beberapa orang tertentu pengen naikin berita yang membuatnya untung. Jadi timbal balik ini bisa aja berupa informasi ketimbang uang bernilai jutaan rupiah per posting ya, karena tuh kerjasamanya sama-sama menguntungkan. Walaupun memang ada juga yang kebongkar kayak si Memo ini nih. Dia tuh nawarin ke klub-klub buat jasa si Fabrizio Romano per sekali tweetnya loh. Dan nanggung-nanggung teman-teman, promosi transfer pemainnya ini dipatok 1.000 euro atau sekitar 17 juta rupiah untuk naikin narasi transfer pemainnya. Itu baru cuitan di Twitter. Belum lagi kalau minta jajanin sebagai format video, maka mereka tuh harus bayar sekitar 99 juta rupiah. Nah
Makanya, selain etika jurnalis yang dipertanyakan, integritasnya pun juga jadi tanda tanya besar. Karena sekarang ini dia terkesannya bekerja demi duit banget. Jatuhnya udah komersial macam influencer yang dibayar nggak sih lama-kelamaan teman-teman? Bukan lagi bergerak kayak jurnalis independen yang mengedepankan keakuratan berita. Ngerti nggak sih kalian tuh maksud gue itu apa? Sekarang tuh jadinya tiap kali ngeliat update-annya macam kayak buzzer aja udah. Ini post bayaran gak nih? Atau yang ini nih yang post bayaran? Aduh, tapi yang paling parah tetep ya waktu pengumuman Ballon d'Or. Biasa kita tahu siapa yang menang itu kan ya jatuhnya di hari H juga ya. Tapi dia bisa ngasih tahu bahkan 5 hari sebelum upacaranya berlangsung coba. Mulai dari selisih poinnya sampai nama pemain terbaik di bawah 21 tahun dan juga kiper terbaik. Ya kita tahu lah beberapa tahun ke belakang seperti agak ngebosenin sih karena kesannya yang menang cuma ganti-gantian doang. Kalau nggak Ronaldo ya Messi. Cuma kan nggak harus dia juga yang ngumumin. Hey, ini nggak ada kaitannya sama transfer pemain. Jadi, atas apa yang dilakukan selama ini dalam industri sepak bola, sebenarnya ada plus minusnya teman-teman kalau dilihat dari semua yang dikerjakan. Namun sekarang seharusnya tugasnya dia nunjukin kritik orang-orang itu nggak benar dan kerja sesuai kode etik jurnalis serta berdiri secara independen. Kalau nggak, ya lama-kelamaan pasti nggak lagi teman-teman bisa dipercaya sebagai berita valid deh. Yang ada, orang-orang bakal mengira tuh kalau setiap postingannya adalah berita bayaran. Tapi yang mau gue tanya di sini nih, kalian tuh masih ngikutin tiap perkembangan berita transfer dari tweet atau postingannya dia sama sekali nggak sih? Kalau iya, kira-kira apa nih pendapat kalian dengan semua pemberitaan selama ini yang lumayan bikin kredibilitasnya tuh menurun? Sambil kalian tulis di kolom komentar, kita mau ingetin sekali lagi ya, jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe ya teman-teman. So, segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.